Halo Sobat YouTube semuanya, zaman sekarang duit 200 ribuan bisa dapat smartwatch yang sekeren ini loh guys. Coba deh kalian lihat smartwatch dari Liga yang satu ini. Ini kemarin saya beli dengan harga sekitar 250 ribuan ya, tapi harga kan bisa berubah kapan aja ya. Dan coba kalian lihat, desainnya keren, sporty, gagah, dan kelihatan kuat banget. Ini smartwatch sudah memiliki standar militer dan juga fitur olahraganya tuh lengkap banget teman-teman. Nah, buat kalian yang sedang nyari smartwatch murah dengan fitur lengkap, build quality yang bagus, coba kalian simak review kali ini ya sampai dengan selesai. Barangkali kalian cocok dengan smartwatch yang satu ini. Oke guys, langsung saja kita mulai reviewnya ya. Kita mulai dari unboxing paketnya terlebih dahulu, di mana kita mendapatkan satu buah box, di dalamnya berisi smartwatch dengan dua strap sekaligus. Ini mantap banget. Jadi ada strap dari besi dan ada juga yang strap dari kulitnya. Jadi ini nggak bakalan bosen sih. Saya bisa gonta-ganti strap sesuai dengan suasana hati saya seperti itu. Nah, selain itu kita juga dapat unit chargernya seperti biasa. Lalu kita dapat buku petunjuknya, teman-teman ya. Nah, kesan pertama ya, pertama kali saya melihat smartwatch ini, saya langsung bilang ini gagah banget sih. Jadi cocok untuk kalian yang bertangan besar, atau untuk kalian yang pengen tampil maco, untuk yang suka barang-barang yang nuansanya tuh gagah gitu loh. Gagah itu cocok banget. Nah, selain itu kesan pertama saya langsung fokus sama materialnya. Jadi smartwatch ini tuh dari aluminium alloy ya, yang kuat banget. Sesuai dengan klaim standar militer yang dimiliki, jadi bakalan aman ya materialnya ini jika nggak sengaja jatuh ataupun nggak sengaja kebentur sesuatu, tapi bukan dibuat dibanting-banting tentunya ya, seperti itu. Nah, saya pikir smartwatch ini bakalan cocok banget untuk diajak petualangan di alam bebas seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut reviewnya teman-teman ya, jadi pertama kali kalian beli smartwatch, kalian harus melakukan setting-setting terlebih dahulu ya. Jadi untuk bisa menggunakan smartwatch ini, kalian itu harus melakukan koneksi ke handphone terlebih dahulu. Caranya, sobat bisa install aplikasi GloryFit ya, terlebih dahulu di handphone sobat. Atau sobat bisa scan barcode ya, pada saat pertama kali menyalakan itu mendapatkan scan barcode ya. Untuk di dalam smartwatchnya itu akan mendapatkan link download aplikasi. Atau langsung download aplikasi GloryFit juga nggak apa-apa. Nah kemudian teman-teman, buka aplikasi GloryFit. Lalu untuk melakukan pairing, cari dulu smartwatchnya. Jika sudah ketemu, kita lakukan pairing. Jika sudah berhasil connect, maka smartwatch siap untuk digunakan teman-teman, seperti itu. Nah oke, kita akan mulai bahas ya lebih dalam dari bodinya terlebih dahulu ya. Jadi yang diunggulkan dari smartwatch ini adalah sudah memiliki standar militer. Jadi kalau bodi dan kacanya ini teman-teman, ini tuh kuat banget. Jadi nggak mudah lecet, nggak mudah pecah, nggak mudah tergores seperti itu. Jadi memang desain dari smartwatch ini atau rancangan smartwatch ini cocok untuk adventure. Jadi nggak cuman keren buat nongkrong, tapi bisa juga untuk aktivitas petualangan seperti itu. Nah untuk cara penggunaannya teman-teman, di bagian layarnya itu sudah full layar sentuh ya teman-teman ya. Kemudian untuk kualitas layar sentuhnya ini sudah lumayan oke ya, nggak lemot, nggak nge-lag ya, cukup smooth juga. Untuk di harga segini ini sudah oke. Kemudian kalau kita slide dari bagian atas, ini bisa menampilkan beberapa pengaturan. Kemudian ketika kita slide dari sebelah kiri teman-teman, kita bisa menampilkan beberapa aplikasi populer yang sering kita gunakan. Kemudian kita slide dari kanan. Nah ini untuk data olahraga, hari ini ngapain aja, sudah berapa kalorinya, seperti itu. Kita slide dari bagian bawah teman-teman, itu untuk melihat notifikasi terbaru yang masuk ke dalam HP kita. Nah di bagian bawah itu ada lampu sensor ke kulit kita ya, seperti biasa. Oke teman-teman, untuk di bagian kiri ini tidak ada tombol apapun ya, dan di bagian kanan ini ada dua tombol. Untuk bagian kanan bawah ini untuk memunculkan menu olahraga teman-teman. Dan untuk bagian kanan atas itu ada tombol yang bisa kita putar-putar dan kita pencet juga bisa. Nah teman-teman, kalian bisa putar-putar tombol kanan atas ini untuk mengganti wallpaper. Jadi untuk memunculkan menu kita tinggal klik aja, dan kita bisa pilih menunya dengan klik lagi seperti itu. Dan tombol kanan atas ini teman-teman, kalau kalian pencet tahan lama, itu bisa untuk menghidupkan ataupun mematikan smartwatch gitu ya teman-teman ya. Nah untuk kualitas layarnya sendiri teman-teman, smartwatch ini menggunakan layar IPS resolusi 240 x 282 pixel. Ukuran layarnya adalah 1,96 inch. Nah ini layar yang cukup besar ya teman-teman ya.
Jadi cocok untuk sobat yang pengen tampil gagah dengan layar lebar, tapi kurang cocok untuk teman-teman yang mungkin tangannya ukurannya terlalu kecil seperti itu. Jadi memang segmentasinya beda-beda. Nah, meskipun belum AMOLED untuk layarnya teman-teman, tapi layarnya ini cukup jernih. Not bad lah ya untuk harga 200 ribuan. Dan coba kita bawa ke bawah terik matahari teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Masih bisa terlihat dengan jelas meskipun kalian bawa pergi di siang hari di tempat yang terik matahari sekalipun. Nah, untuk tampilan wallpaper layarnya teman-teman, kalian bisa ubah ya menggunakan tombol samping yang saya ceritakan di atas tadi ya. Kalian tinggal putar-putar saja seperti itu ya. Atau kalian tinggal geser-geser pilih wallpaper mana yang kalian pengen. Atau teman-teman kalau masih kurang wallpapernya, kalian bisa download install melalui aplikasi Gloryfit yang ada di HP kita. Cakep ya tampilannya, harga 200 ribuan bisa dapat smartwatch yang gagah dan cakep seperti ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut reviewnya. Untuk fitur olahraga ya guys ya, smartwatch yang satu ini memiliki fitur olahraga yang cukup lengkap. Misalkan saja teman-teman ya, untuk regular sport itu kita bisa memantau jalan kaki di luar ruangan, di treadmill, hula hoop, bersepeda, naik tangga, main tali, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kategori olahraga jenis outdoor ya yang bisa kita pantau menggunakan smartwatch ini. Olahraga menggunakan bola ini juga ada banyak banget seperti badminton, tenis meja, basket, sepak bola, volley, dan masih banyak lagi olahraga yang lainnya. Kemudian olahraga jenis dancing, kemudian bela diri, dan masih banyak lagi. Ini sih keunggulan banget teman-teman. Banyak banget ya. Kita itu bisa mantau banyak sekali jenis olahraga menggunakan smartwatch dari Lige yang satu ini teman-teman. Kemudian untuk akurasi dari smartwatch ini juga lumayan bagus teman-teman, 90% akurat. Misalkan saja untuk menghitung langkah, menghitung kalori, jarak kayak gitu, ini lumayan akurat ya. Meskipun nggak 100% ya, ada melesetnya dikit, tapi bisa kita jadikan sebuah pertimbangan mendekati akurat seperti itu. Oke teman-teman, selain memiliki standar militer, fitur olahraga yang lengkap, ada juga fitur kesehatan untuk mengukur detak jantung ataupun heart rate-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu kecepatan detak jantung kita saat olahraga atau mengetahui seberapa tinggi intensitas olahraga kita. Selain itu juga untuk terus memonitor kesehatan lah ya secara umum seperti itu. Nah, fitur kesehatan lain juga ada guys, seperti blood oxygen untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah kita. Kemudian adanya fitur pemantauan tidur yang cukup membantu untuk mengetahui kualitas tidur kita juga bisa pantau melalui smartwatch Lige yang satu ini. Nah, teman-teman juga bisa melakukan heart training ya teman-teman ya. Bird training, sorry, bahasa Inggris saya jelek ya. Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya bird training untuk menggunakan smartwatch yang satu ini. Ini latihan jenisnya pernapasan. Jadi nanti ada seperti panduannya. Tarik napas berapa detik, lepaskan berapa detik kayak gitu. Ini bisa membuat tubuh dan diri kita rileks, teman-teman. Ini bermanfaat banget untuk kalian yang sering cemas dan pengen meditasi dipandu dari smartwatch yang satu ini. Nah, mantap kan? Nah, di dalam smartwatch ini teman-teman juga ada gamenya loh. Saya agak kaget teman-teman. Namanya adalah Bird Game. Ya meski jarang ya orang main game dari jam tangan itu jarang sih. Tapi ini bisa jadi mainan buat kalian yang sedang gabut ya guys ya. Oke teman-teman, selain itu ada menu toolbox. Nah, dalam smartwatch yang satu ini tuh ada toolboxnya. Di dalamnya itu banyak sekali seperti fitur-fitur seperti stopwatch, timer, fine tune, flashlight, remote kamera, kalkulator kayak gitu. Wah gila sih. Jadi smartwatch ini ternyata bisa melakukan sebanyak itu untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi worth it ya, harga 200 ribuan dengan fitur sebanyak itu guys. Nah, selain banyak fitur yang sudah saya sebutkan tadi, itu juga ada fitur play musik juga ya, untuk mengontrol musik ataupun video yang kita putar melalui handphone kita teman-teman ya, melalui smartwatch kita itu bisa kita kontrol. Kemudian ada juga fitur pemantauan cuaca untuk mengetahui cuaca di tempat kita, seperti itu. Lanjut ya guys ya, smartwatch yang satu ini juga sudah anti air, memiliki peringkat tahan air 3 ATM. Artinya smartwatch ini masih aman jika tidak sengaja kena air, tidak sengaja kehujanan, terkena air saat cuci tangan seperti itu. Tapi smartwatch ini saya tidak recommended untuk diajak berenang. Jadi saya bisa contohin terkena air seperti biasanya kayak gini, ini masih aman. Tapi kalau untuk berenang saya nggak berani jamin ya. Levelnya cuma di 3 ATM aja. Sekarang kita akan bahas untuk ketahanan baterainya guys. Untuk pengecasannya sendiri standar ya, sekitar 40 menit ya sudah masuk ya. Kemudian kapasitas baterainya itu adalah 420 mAh yang bisa tahan selama 3 hari untuk penggunaan biasa. Saya nggak mau overclaim karena di keterangan di penjualannya itu bilang sampai 10 hari, tapi nyatanya digunakan terus smartwatch ini 3 hari baterainya udah habis guys. Lagi-lagi masih bisa dimaklumi untuk harga 200 ribuan.
Secara umum kalau harga smartwatch 200 ribuan itu harus ngecas tiap malam teman-teman. Tapi ini nggak harus tiap malam, itu sudah bagus banget. Oke guys, kita masuk pada kesimpulannya ya. Kita akan simpulkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari smartwatch Lige yang satu ini. Kelebihannya adalah murah, tapi fiturnya super lengkap. Ya, dengan harga 200 ribuan dengan fitur seabrek tadi yang saya sebutkan, menurut saya sudah worth it. Kemudian masalah body ini bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Balik lagi ke selera, kalian suka nggak jam tangan yang ngotak, gede, gagah seperti ini? Nah kalau suka ya cocok. Tapi sebaliknya buat kalian yang suka yang minimalis, suka yang kecil atau simple, ya ini nggak cocok gitu. Karena layarnya ini 1,9 in gitu. Ini kelebihan, dan juga untuk yang tangan gede kelebihan ya, mantap gitu. Untuk yang tangan kecil ya ini sebagai kekurangan gitu. Dan juga smartwatch ini cukup berat. Nah ini menjadi pertimbangan tersendiri buat kalian yang males pakai jam tangan yang berat, karena bahannya dari aluminium alloy yang berat banget seperti itu. Masalah baterai dan anti air masih wajar sih menurut saya untuk harga segitu. Dan kalau Anda merasa wah baterainya yang 1 minggu, ya kalian jangan cuma keluar duit 200 ribu gitu, karena nggak ada ya smartwatch 200 ribu yang bisa tahan 1 minggu gitu. Kemudian untuk airnya ya, untuk anti airnya ya sudah oke lah gitu ya dengan harga segini. Oke guys ya, sekian ya review dari saya. Dan kalau kalian pengen beli smartwatch ini, link pembelian sudah saya taruh di dalam deskripsi video kali ini. Jika ada masukan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video review saya yang lainnya ya guys ya.